Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Azila. Di video kali ini kita akan belajar tentang kriptografi sederhana yaitu Caesar Cipher. Kita akan membahas tentang cara cari secara manual maupun cara membuat programnya nanti. Di sini saya akan mulai dengan secara manual terlebih dahulu. Teman-teman bisa perhatikan di sini pada layar saya sudah menulis rumusnya, yaitu kode untuk enkripsi ini teman-teman. Kita kurang dengan base, kita tambahkan shift, dan bila perlu nanti kita akan bagikan dengan mode-nya, dan kita tambahkan dengan base kembali. Jadi apa sih itu kode? Jadi kode ini nanti bisa kita sesuaikan dengan tabel ASCII yang telah kita download di Google. Selanjutnya nanti kita akan mengurangkan dengan base. Base itu adalah kita tentukan dengan 65 di sini karena kan untuk huruf besarnya A dimulai dengan 65 pada tabel ASCII. Selanjutnya kita tambahkan dengan shift. Shift ini adalah bisa kita bilang kata kunci yang kita masukkan untuk mencari enkripsi ini. Selanjutnya kita bagikan dengan mode apabila nanti perlu dan kita tambahkan dengan base. Base ini masih 65. Bila teks yang kita masukkan itu adalah huruf besar. Apabila huruf kecil nanti ada ketentuannya, kita lihat di tabel ASCII. Nah, untuk tag di sini saya sudah membuat contoh. Di sini saya masukkan nama saya sendiri yaitu Nuril. Untuk kodenya kita akan melihat tabel ASCII. Jadi teman-teman perlu mendownload tabel ASCII atau print tabel ASCII untuk teman-teman lihat sebagai pedoman atau panduan teman-teman mencari enkripsi atau deskripsi. Di sini saya sudah mendownload ini. Nah, ini adalah tabel ASCII yang saya download. Untuk kata Nuril, jadi pertama itu huruf N. Kodenya kita lihat di sini di bagian dex ini atau desimal. Kita lihat N. N itu berjumlah 78. Kita masukkan saja di bagian bawah ini, di bagian kode. Itu 78. Kita lanjut ke U, R, I, dan L. Kita lihat saja sekalian supaya tidak harus bolak-balik untuk melihat tabel ASCII dan isikan. Jadi U di sini kodenya 85. R untuk R berkode 82, I 73, dan huruf terakhir adalah L 76. Kita masukkan saja. Untuk U tadi kodenya adalah 85. Sedangkan R kodenya 82, I berkode 73, dan yang terakhir L berkode 76. Nah, sudah untuk kode dari tabel ASCII. Jadi selanjutnya kita cari base-nya juga sudah ya 65 dan kuncinya sudah kita tentukan itu 10. Untuk kunci bebas teman-teman ingin masukkan angka berapa itu bebas. Di sini saya memberikan contoh dengan angka 10. Jadi langsung saja kodenya 78. Kita kurang base 65 dan kita tambahkan shift-nya 10. Jadi untuk N 78 ditambah 65 dan dikurang 65, maaf teman-teman. Dan ditambah 10 menghasilkan 23. 23 tidak perlu kita bagikan dikarenakan dia masih termasuk dalam batas alfabet karena alfabet itu berjumlah 26 dan 23 itu masih termasuk ke dalam huruf alfabet, batas huruf alfabet. Jadi langsung saja kita tambahkan base lagi yaitu 65. 23 ditambah 65 itu 88. Jadi di ini sudah ada hasil, kita masukkan 88. Kita lanjut ke huruf U. Huruf U dengan kode 85 dengan rumus yang sama karena ini enkripsi. Kodenya 85, kita kurangkan 85 dikurangkan 65, kita tambah 10 menghasilkan 30. 30 itu harus kita bagikan dikarenakan sudah melewati batas dari alfabet. Alfabet ada 26 sedangkan dari pencarian atau pertambahan dan pengurangan kita tadi menghasilkan 30. Jadi 30 dibagi 26 itu ada sisa atau sering kita sebut modulus itu 4. Jadi modulus itu yang kita masukkan untuk pencarian ini. 4 kita tambahkan 60
65 itu 69. Ya. Sudah? Selanjutnya kita cari untuk huruf R. 82 dikurang 65 dan ditambah 10. 82 kurang 65 tambah 10 itu 27. 27 melebihi 1, melebihi huruf alfabet. Jadi perlu kita bagikan 26 dan punya sisa 1. Jadi kita tambahkan 60 dengan 65. Jadi hasilnya 66. Sekarang kita lanjut ke huruf I. Huruf I 73 dikurang 65 tambah 10, dia menghasilkan 18. 18 ditambah 65, 83. 83. Dan selanjutnya untuk huruf terakhir yaitu L 76, kita kurang 65, kita tambah 10, hasilkan 21. 21 masih masuk ke dalam batas alfabet. Jadi langsung saja kita tambah 6 dengan 65. Menghasilkan 86. Nah, semua sudah kita cari. Ada untuk N88, U65, R66, I83, dan L86. Jadi untuk jumlah ini kita cari lagi di tabel ASCII untuk mendapatkan hasil kode enkripsi. Masukkan lagi, masuk ke dalam tabel ASCII. Di sini kita akan lihat sekalian saja supaya lebih mudah. Jadi untuk N dia berjumlah 88. 88 ternyata untuk karakternya itu X. Dan untuk U dia berjumlah 69. 69 dia karakternya E. Dan 66 untuk R. 66 dia berkarakter B. Untuk I jumlahnya 83. 83 dengan karakter S, dan yang terakhir L 86 berkarakter V. Jadi langsung kita masukkan untuk enkripsinya, hasilnya yang yaitu X, E, B, S, dan V. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasil enkripsinya atau hasil dari ciphernya, ciphertext, yaitu X, A, B, S, V. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita lanjut untuk ke program. Aplikasi programnya. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang belum mendownload, bisa download terlebih dahulu Visual Studio Code, dan setelah itu jangan lupa download bahasa Python karena di sini saya menggunakan bahasa Python. Nah, untuk awal program kita masukkan dulu untuk mendefinisi cesar keeper-nya, yaitu def cesar teks. Teks ini adalah teks yang akan kita proses atau akan diproses nanti. Contohnya tadi pada manual Nuril. Jadi untuk programnya kita masukkan teks shift ini kata kunci atau pergeseran yang dilakukan. Terus kita masukkan mode. Mode ini berfungsi sebagai pemilihan nanti deskripsi atau enkripsi. Nah, jangan lupa pada akhir kita berikan tanda titik 2. Terus selanjutnya kita masukkan hasil ini variabel kosong untuk menyimpan hasil pada akhir nanti. Oke. Terus saja. Selanjutnya kita masukkan for karakter char saja. Char in text. Text. Ini dilakukan untuk perulangan. For perulangan yang dilakukan pada setiap karakter di saat diinput. Jangan lupa kita masukkan kedua.
Selanjutnya kita masukkan if char is alpha. Ini berfungsi supaya mengecek setiap karakter huruf. Masukkan kode sama dengan or sebagai karakter. Dan if char is upper. Untuk huruf besar is upper, base-nya dengan or A besar. Bila salah atau tidak terpilih, maka base-nya itu A kecil. A kecil. Bila modenya enkripsi, apabila terpilihnya enkripsi, maka huruf yang digunakan atau digeser ke kodenya, rumusnya sama seperti manual tadi, teman-teman. Kode dikurang base-nya ditambah shift atau kuncinya. Dan kita bagikan 26 apabila perlu. Tambah base kembali. Base apabila enkripsi, ini rumus yang digunakan. Dan apabila yang terpilih adalah deskripsi, maka rumus yang kita gunakan sebaliknya, geser sama dengan kode. Rumus yang kita gunakan kode kurang base kurang. Nah, perbedaannya di sini, bila di enkripsi kita tambahkan shift atau kata kunci, di deskripsi kita kurangkan kata kuncinya, kurang shift. Yang lainnya sama saja, teman-teman. Tambah base. Untuk yang terakhir kita masukkan hasil dengan karakternya. Bila salah, maka hasilnya nah, sudah. Itu hasil. Sudah. Selanjutnya kita masukkan untuk menu. Kita mencetak namanya. Kita buat saja Cisar Ciper. Selanjutnya kita buat menu pertama itu pilihan. Kita input pilih
sini bebas mau kata bagaimana. Di sini saya buat saja pilih satu. Pilihannya enkripsi. Sedangkan 2 deskripsi. Koma 2 deskripsi. Selanjutnya kita buat teksnya. Teks memasukkan teks. Kita masukkan kuncinya. Kunci sama dengan int, kita menggunakan integer. Input kurung lagi memasukkan shift atau kunci if satu maka akan mencetak hasil enkripsi Caesar teks kunci dan enkripsi. Begitu pula apabila else, maka akan mencetak print. Kita copy saja. Kita buat di sini deskripsi. Dan di sini juga deskripsi. Sudah? Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini program yang kita masukkan. Sekarang kita coba untuk run. Ya, ternyata bisa. Di sini diberikan pilihan 1 dan 2, satunya enkripsi, 2-nya deskripsi. Karena tadi di manual kita carinya enkripsi, jadi coba kita pilih 1. Di sini disuruhkan masukkan teks. Kita masukkan teks yang sama saja seperti yang di manual. Kita enter. Kuncinya juga sama, kita masukkan 10. Dan ya, ternyata sama teman-teman hasilnya, yaitu enkripsinya XEBSV untuk teks Nuril. Sekarang kita coba untuk deskripsi dari Nuril juga. Kita pilih 2. Masukkan teks. Teksnya kita masukkan Nuril juga, tapi ini untuk deskripsi. Kunci juga 10. Nah, ternyata untuk deskripsi dia hasilnya DKHYB.